Nah, alif tambah lam tambah mim sama dengan sekian bagi 19 pasti bisa. Ironisnya, seluruh alif lam mim dalam Quran itu bisa sama dengan itu. Dahsyat kan? Kaf ha ya ain sad, seluruh jumlah huruf kaf ha ya ain sad dalam surah Maryam itu bisa dibagi 19. Dahsyat. Tasin, Yasin, Qaf, pokoknya semua orang mengatakan Allahu a'lam bimuradihi, tapi kali ini enggak. Ternyata itu password untuk mengecek kebenaran Quran. Rashad Khalifah ini menemukan, tapi Roger Berg, kalau Quran itu ditulis 15 baris per halaman, ada yang aneh pada Quran itu. Misalnya di sudut kanan ada Allah, di sudut kirinya juga ada Allah. Tertulis misalnya malaikat di tengah-tengah, sudut kirinya juga ada malaikat. Kemudian di bawah misalnya ada huruf ilah, sudut kirinya juga ada ilah. Kalau Quran ini ditutup, maka Al-Quran itu akan bersentuhan secara simetris satu sama lain, kanan kiri. Nah, subhanallah. Fa bi ayyi alai rabbikuma tukatiban. Kanan kiri kalau ditutup itu bersentuhan sama-sama pakai ayat seperti begini. Dan setiap halaman seperti itu. Quran ini dicetak di Roma. Saya baca di Belanda waktu itu. Saya naik kereta tuh mencari Quran yang dicetak ini oleh-oleh untuk Indonesia ini habis. Kan itu kan enaknya kan dicetak emas. Setiap halaman begitu. Itu ditulis oleh seorang ulama Tunisia. Subhanallah. Dan belum lagi mukjizat yang lain Quran itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran itu belum terekspos kelebihannya pada waktu Nabi. Nanti teknologi canggih sekarang ini baru terungkap. Makanya itu Maurice Bucaille, ahli biologi itu menulis dan sudah diterjemahkan ke 12 bahasa. Ya. Quran, Bible, dan sains modern bahasa Indonesia itu ada itu. Dan ini pernah dicekal selama 3 tahun di Amerika. Karena salah seorang teroris yang ngebom Amerika itu mengatakan, kenapa Anda mengebom? Hanya Quran yang benar. Kata siapa? Maurice Bucaille. Maurice Bucaille. Apa katanya? Iya, semuanya salah. Bible salah. Yang sesuai dengan ilmu pengetahuan hanya Quran. Akhirnya menyibukkan ilmuwan biologi Amerika, bikin konsorsium bagaimana mempreteli kelemahan bukunya Maurice Bucaille ini. Dikumpulkan profesor-profesor untuk mematahkan logika yang dibangun Maurice Bucaille dalam bukunya. Sampai hari ini hasil kesimpulan dari profesor yang dibentuk itu gak berani menyalahkan Maurice Bucaille. Dan bukunya jadi sampai sekarang gak dilarang. Nah, jadi teman-teman, inilah yang membuat Islam itu di Amerika itu kayak kesangguhan. Apa namanya itu ya? Saya dengan Pak Yusni, saya punya memori tersendiri dengan Prof Yusni. Karena saya sesama di Amerika ya, jadi orang yang paling tidak bisa saya lupakan selain Bapak Ibu saya adalah Pak Yusni. Saya kalau mau makan Indonesia ke rumah ibunya kita masak. Saya selalu merindukan beliau. Ya, kalau sakit saya pasti komunikasi dengan beliau. Karena Bapak Ibu mungkin teman-teman ya nggak paham. Saya tahu persis ketika beliau itu promosi, itu kayak dia mukul hitam di Philadelphia. Itu kayak hitam tuh halaman kampus. Kenapa? Memang dia diangkat kayak nabi lah. Jadi saya bilang, Pak, kenapa mau pulang Aceh? Di Aceh tidak banyak orang memanfaatkan Bapak. Tapi kalau di Amerika, terutama Philadelphia, ya namanya Pak Yesus Sabi itu Pak. Itu kayak, ya itu istilah saya itu kayak nabi. Dicium tangannya. Mengislamkan orang setiap Jumat itu bukan 1-2 orang. Saya jadi saksi. Ya. Rombongan kulit hitam itu masuk.
tawaduknya luar biasa ke saya sekali di Indonesia nggak populer. Saya bilang Pak Yusuf lebih populer di Amerika daripada di Indonesia. Pulang aja ke sana dan teman-teman di situ juga sangat takjub. Dan anak kesayangannya Ismail Al-Faruqi, banyak orang Indonesia nggak tahu siapa dia, tapi ini beliau tawaduknya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali ke tadi ini ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa disebut buta huruf karena makna di qara itu di situ membaca kitab suci, dan memang nggak pernah ada kitab suci di Mekah, di Arab. Kitab suci itu adanya di Palestina. Taurat, Injil, Zabur itu adanya di sana. Tapi kalau membaca makhtutah itu talarian seluruh, ya kan? Kalau tulisan-tulisan non kitab suci, ya itu khatam makhtutah. Jadi kalau Quran pada nanya kitabun itu konotasinya kitab suci. Kata-kata qara tidak populer dalam dunia Arab pada waktu itu. Yang populernya yang sana. Kata-kata baku juga kitabun itu nggak populer di sejarah dia pada waktu itu. Kenapa? Kan belum pernah ada kitab suci turun. Jadi kitabun itu adalah lebih kepada the book, bukan the book. Nabi disuruh membaca. Apa kata Nabi? Saya bukan bangsa pembaca kitab suci. Saya nggak pernah baca kitab suci. Negeri saya bukan pembaca kitab suci, hanya pembaca syair. Itu dipahami buta huruf. Masa Nabi buta huruf? Nggak mungkin. Thomas Carlyle, 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, yang paling cerdas terbesarnya adalah Nabi Muhammad. Masa buta huruf? Michael Hart sebelumnya 100 tokoh yang terhebat pernah lahir dari perut bumi, the best dari Muhammad. Masa kita tahu? Nah, kata Roger Beck, mustahil Quran itu buatan Nabi Muhammad, buatan manusia. Zaman komputer seperti ini pun juga nggak bakal orang bisa. Kata-katanya bersamaan itu jumlahnya sama. Kata-kata yang berhadapan-hadapan itu juga jumlahnya sama. Malaikat lawannya setan, jumlah penyebutannya sama. Jannah, anar, jumlah penyebutannya sama. Asyita, asyik, berlawan-lawan, jumlah penyebutannya sama. Hampir semua berlawanan itu jumlahnya sama. Padahal Quran dulu 23 tahun kan. Gak ada kesempatan mengedit kalau kita diubahkan sendiri. Subhanallah. Jadi inilah yang perlu kita perkenalkan kepada masyarakat kita, bahwa jangan pernah gengsi membawa Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin khusus kepada Aceh, teman-teman kita di sini. Jangan hanya kita memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tapi kita harus mampu memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Berbeda. Al-Quran sebagai kitabullah, the book of God, dan Al-Quran sebagai kalamullah, the speech of God. Lebih berat mana dipahami? The book of God atau the speech of God? The speech of God. Syurutnya, syarat-syarat untuk bisa memahami kalamullah berat. Siapapun yang belajar membaca dan seterusnya mengkaji Quran pasti bisa memahami kitabullah. Dosen saya di Medfield, ya, ada Prokulatan, ada Sebenarnya dan sebagainya itu. Masya Allah. Kalau orang Arab juga syaratnya. Karena kita kosakata itu berasal dari ini Suryani, ini Hebrew, dan ini Romawi, atau ini Persia. Orang Arab belum tentu paham itu. Tapi dia tahu. Tapi setelah mengajari kita Quran, maka siap, pakai wahyu. Kamu bukan Muslim. Jadi pasti yang dipahami itu adalah Al-Quran sebagai kitabullah. Gak mungkin memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Kalau ingin memahami Quran sebagai kalamullah, syaratnya adalah, coba kita lihat, kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah.
Surah Al-Baqarah 151. Ya. Kama arsalna rasulan minkum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Jadi bersihkan dirinya dulu baru belajar. Ini etikanya Islam sebetulnya ini. Tapi sekarang cara belajar siswa aktif CBS itu dipotong-potong nggak perlu. Ya. Akhirnya apa terjadi? Langsung to the point, ngajar. Nggak ada pembersihan. Persiapan mengajar sudah dilektokan, PM-nya ada, pertanyaannya juga ada di situ, dan itu sudah selesai. Padahal persiapan mengajarnya seorang guru kita dulu di pondok. Ya, salah satu malam, ya Allah, besok saya akan mengajarkan kita Al-Baqarah. Berkahilah murid-murid saya. Sebelum ke kelas, sholat duha, 2 rakaat sholat saja. Sebentar lagi saya akan masuk, ya Allah. Masuk di kelas baca surah Al-Fatihah. Masuk di kelas, nah sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah, berdoa semoga Allah membukakan fitrah. Jadi terbuka batin anak-anak kita, berwudu segala macam. Ini persyaratannya. Tazkiyah dulu baru taklim. La yamassuhu illa mutahharun. Jangan mendekati Quran sebelum dalam keadaan suci. At-taharah itu kumpulan kebersihan an-nadhafah dan at-tazkiyah. At-tazkiyah kebersihan batin, an-nadhafah kebersihan fisik. At-taharah kebersihan dua-duanya. Makanya itu kitab at-taharah bukan kitab an-nadhafah. Bukan juga kitab tazkiyah. Jadi at-taharah itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merabadi dakwah kita. Kita lanjutkan sebentar lagi Bu ya Pak. Nah, jadi harus bersih. Saya ingin mahasiswa UI Ar-Raniri tidak hanya mampu memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tapi juga sekaligus mampu memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Di mana kitab kalamullah itu? Di mana kitabullah itu? Ya. Jadi ada ayat begini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa artinya? Siapa yang punya handphone yang ada terjemahannya? Alif lam mim apa artinya? Ini ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab, ini Kementerian Agama ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab dalam kurung Al-Qur'an. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada yang aneh nggak di sini terjemahan? Alif lam mim Al-Qur'an ini, padahal Quran mengatakan dzalika. Dzalika itu artinya those, jauh sekali. Kenapa enggak diartikan Al-Qur'an dzalika itu menjauh di sana? Yang kedua, keanehannya tidak ada keraguan. Itu hudan siapa itu? Hudan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apakah kita semua bertakwa? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Puncak pencapaian seseorang itu adalah takwa. Puasa Ramadan saja 30 hari itu hanya dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian sudah bertakwa. Ya Allah.
Nah, jadi yang bisa memahami Quran yang di sana itu adalah orang yang sudah bertakwa. Quran yang mana? Kalau Al-Quran mengatakan Alif Lam Mim hadzal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu Alif Lam Mim kitab ini hadzal, tapi dzalika tuh. Jadi Quran itu bukan yang ini, yang di sana kalamullah itu. Nah, kalau ini memahami itu harus bertakwa, itu petunjuknya orang bertakwa. Dalam ayat lain juga ada sih memang. Tapi itu hudal linnasi wa rahmah, petunjuk bagi manusia. Siapapun, mau agama apapun, boleh mendalami, boleh profesor Quran sekalipun non muslim, seperti di Mekil itu tadi. Nah, bagaimana caranya mengakses ini? Kita lihat. Apa perbedaan kalamullah dan kitabullah? Kalau kitabullah itu adalah Qur'aniyah, sedangkan Quran itu adalah Qur'aniyah. Kalau Qur'aniyah ini Bapak Ibu, coba lihat. Ini kayak sapu lidi lah. Banyak gak di bawah ini? Ini namanya Qur'aniyah. Yang di atas itu satu kan? Jadi kalamullah itu sifatnya Qur'aniyah, kitabullah itu sifatnya Furqaniyah. Ya. Kalau kitabullah itu apa ya? Di sini tafsiri rinci gitu. Kalau yang di sana itu jam'iyah, apa ya, himpunan. Kalau kitabullah itu tanzil, ya, satu persatu turun sampai 23 tahun. Tapi kalau kalamullah itu inzal sekaligus, kayak orang mengkopi flash disk itu. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu inzal, tapi dari Lauhul Mahfuz turun ke bumi at-tanzil. Apa yang al-inzal? Yaitu kalamullah. Apa yang tanzil? Yaitu kitabullah. Nah. Kalau kalamullah itu hudal lil muttaqin, tapi kalau kitabullah hudal linnas. Ya. Banyak tuh penjelasannya. Jadi saya tidak cukup waktu menjelaskan satu persatu, tapi saya mau jelaskan ini. Jadi Quran itu punya banyak lapis-lapis tuh. Jadi ibu kalau menguliti bawah, oh alhamdulillah ini isinya. No, di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Jadi Quran itu ada ibarah. Ibarat pertama itu. Ibarah itu ya aku bisa baca kok. Itu untuk orang awam. Ada isyarat untuk orang khawas. Ada untuk lataif, itu untuk orang khawasul khawas. Dan ada untuk haqa'iq, itu hanya Nabi yang bisa tahu. Nah. Maka itu kata Ibnu Abbas, Quran itu seperti intan berlian. Setiap sudut-sudutnya itu menampilkan warna-warni, ada ungu, ada merah, ada jingga, ada merah, ada kuning dan seterusnya. Ya. Jadi itu Quran. Ya. Jangan hanya saya dapat warnanya jingga, juga ada warna lainnya Quran itu. Nah, ini juga ada. Jangan sampai kita bangga, padahal kita baru paham isyaratnya. Di dalamnya itu masih ada lataifnya itu. Jika ini memahami lebih mendalam Quran, nggak bakalan bisa memahami kalau tidak bersih lahir batin. Makanya itu kan, la yamassuhu illa mutahharun. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa thiyabaka. Apa artinya? Bersihkanlah pakaianmu. Kalau kita bersihkan pakaian itu biasanya pakai apa? Deterjen, rinso, ya kan? Tapi di situ apa lanjutan ayatnya? Warji safahjur, apa artinya? Jangan melakukan dosa. Wala tamnun tastakthir, jangan memberi karena ingin mendapat, ada maunya, kira-kira seperti itu.
kok mencuci pakaian seperti itu? Ulama Isyari mengatakan yang dimaksud athiyab di situ bukan baju ini, badan ini, bajunya roh, bajunya kalbu, bajunya akal pikiran, bajunya organ spiritual. Nah kalau kita salat kan beribadah semuanya itu. Makanya iya karena na'budu, hanya engkaulah kami. Wi di situ bukan ai. Karena serentak organ luar dan dalam itu ikut sujud di situ. Berarti badan ini tempat sujudnya kalbu, jiwa, intelektual, akal pikiran. Apa bahasanya tempat sujud? Masjid. Berarti badan ini masjid. Kalau masjidnya kotor, boleh nggak dipakai salat? Maka itu harus bersih. Seorang muslim itu harus bersih. Makanya ada ayat innamal musyrikuna najasun. Najis itu orang non muslim. Artinya bukan najis nggak boleh disentuh kan? Orang muslim kalau sudah bersyahadat itu insya Allah bersih, tapi jangan berdosa lagi dan seterusnya. Panjang itu uraiannya tuh. Maka itu saya percepat, waktu terbatas. Nanti kalau ini kita dalami lagi di kesempatan lain. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin juga kita epistemologi Aceh ini, ya UIN Agraria ini jangan seperti tetangga kita. Mohon maaf. Kalau tetangga kita itu ahli kitabullah, oke. Tapi kita harus ahli kalamullah. Insya Allah. Nah, kalau tetangga kita hanya menggunakan deduksi akal, epistemologi keilmuan itu yang dipakai nomor 1. Tapi kita di sini ya harusnya mengasumsikan, mengadopsi intuisi, wahyu, ilham, mimpi dan mukasyafah. Jangan ikut-ikutan kepada metodologi sekuler. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, boleh nggak kita di UIN Ar-Raniri ini mengutip mimpi? Dari mana kamu baca ini sumbernya? Oh, tadi malam saya mimpi. Lulus nggak? Bagaimana Pak Rektor? Bisa nggak kita mengutip catatan footnote itu mimpi saya semalam? Hanya karena kita nggak biasa, tapi saya ingin membuktikan, ya, jangan main-main terhadap mimpi. Mimpi itu bukan cuma satu loh. Dalam Quran itu ada 5 macam mimpi. Ada al-hilm. Hatta ya bulughul hilm itu kan sampai usia dewasa itu mimpi bahasa bagi laki-laki kan. Itu akil balik. Ada mimpi dalam pengertian manamat. Apa itu manamat? Mimpi tapi sangat pasti benarnya dari Allah itu. Inni arafil manami anni asbahuka fandur maka tara. Aku bermimpi, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau wahai anakku Ismail ya. Ya. Apa kata Ismail? If'al tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ya. Kerjakan perintah Allah, insyaallah engkau akan menjumpai anakmu dalam keadaan sabar. Kenapa pasrah seorang anak muda kritis begitu? Redaksi yang digunakan inni arafil manami, bukan inni arafil hilmi. Coba kalau inni arafil hilmi, jangan dulu ya, jangan mimpi nekat itu jangan. Tapi al-manamat itu, kalau kita mengingkari mimpi dalam pengertian manamat, gugurlah hukumnya ibadah kurban itu. Mimpi loh itu. Ada lagi mimpi dalam pengertian ar-ru'ya dalam Quran ini. Apa contohnya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qal la taqsusir ru'yaka. Itu kan Nabi Yakub. Ya. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, masuk matahari dan bulan. Semuanya sujud kepada aku. Hai anakku, itu ru'yah. La taqsusir ru'yaka. Jangan ceritakan ru'yahmu. Ru'yah itu apa itu? Penglihatan batin itu. Nah, itu mirip mimpi. Ada lagi waqi'iyat. Waqi'iyat ini mimpinya para wali. Dalam banyak contoh itu Ibnu Arabi begini. Dia sedang umrah.
Ya Allah, ada hadis Nabi, siapa yang sholat di Mekah atau depan Ka'bah itu 100.000 lebih utama kan? Tapi bingung apakah sholat di pelataran Ka'bah atau di perbatasan tanah haram. Ya, wali ya. Ketemu Abu Bakar depan Ka'bah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Saya ingin bertanya, apa maksud hadis Nabi? Ya. Jadi seorang wali, dia bisa mengorder, dia bisa memanggil roh orang-orang terdahulu. Kebetulan hadis itu yang disampaikan adalah Abu Bakar. Ya Allah, aku ingin berjumpa Abu Bakar, menanyakan apa yang maksud ayat ini, hadis ini. Wahai Abu Bakar, apa yang dimaksudkan Nabi 100.000 lebih utama kita sholat di Mekah atau di pelataran Ka'bah? Kata Abu Bakar, waktu Nabi menjelaskan hadis itu kepada saya, yaitu sholat di kota Mekah, perbatasan tanah haram itu. Jadi tidak hanya di pelataran Ka'bah. Habis itu hilang Abu Bakar. Itu namanya manamat. Ada seorang wali santri kiai tadabbur alam ke sebuah hutan. Kiai habis perbekalan, ya beli, kata kiai. Habis uang kiai. Oh, gimana? Tunggu dulu, aku salat dulu. Habis salat tafakur. Kira-kira habis salat tafakur muncul, pergilah ke bawah pohon itu, gali setengah meter, engkau akan menjumpai bingkisan. Isi bingkisan itu ada jubah warna hijau, hati-hati, kantong kanannya ada biji emas. Ambil, jual, membiayai kehidupan Anda di hutan. Oke, ini waktunya makan siang, belum ada uang, belum belanja. Ayo ikut gali di sini, nak. Hati-hati ya, itu ada. Oh iya, ada betul. Biji-biji emas itu di bawah. Itu bisa kita lihat di dalam kitab kuning, bukunya Syekh Suhrawati. Banyak tuh. Jami Karamatul Aulia, ensiklopedi para wali. Cerita aneh-aneh kayak ini banyak sekali. Kalau hanya 2, 3, 4 orang kebetulan. Tapi kalau 549 apa itu kebetulan? No. Nah, ada lagi mukasyafah. Mukasyafah itu ya kayak Nabi lah. Dia mampu meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Itu hadis kan, hadis sahih itu. Ya. Kalau orang menggunakan mata Tuhan untuk melihat, masih ada alam gaib enggak? Masih ada enggak alam gaibnya orang yang meminjam mata Tuhan? Masih ada enggak yang tidak bisa didengarkan kalau orang meminjam telinga Tuhan? Itu hadis Nabi. Kalau ada orang yang sudah tidak membeda-bedakan antara sunat dan wajib, semuanya adalah merupakan tuntutan baginya dan enjoy melaksanakannya, maka akan menggunakan mata Tuhan melihat dan telinga Tuhan untuk mendengarkan. Ada orang seperti itu. Nabi minta nasihat, la taghdab. Ada lain, la taghdab. Yang lain lagi Rasulullah, la taghdab. Enggak ada, sudah selesai. Nabi tahu aurahnya orang itu tukang marah. Jadi psikolog Nabi itu. Kenapa? Dia transparan. Meskipun transparan, tapi Nabi masih tetap diplomatik. Ini contoh yang paling besar buat kita ini. Suatu saat Nabi mau memimpin salat maghrib nih. Begitu mau takbir, ada yang kentut sahabatnya. Bau sekali pokoknya. Bau daging unta karena makan sore nih orang Arab itu kan. Dulu makan malam. Itu ada kondangan makan daging unta itu. Nabi, ayo siapa yang kentut silakan berwudu. Saling tatap menatap, nggak ada yang mau keluar berwudu. Malu juga orang Arab itu ya. Maghrib waktunya sebentar kan. Bagaimana memulai salat kalau ada yang kentut? Nabi tahu siapa yang kentut tapi tidak mau menunjuk batang hidung sahabatnya. Mempermalukan di depan umum itu tidak etis. Itu Nabi sebagai pendidik. Apa kata Nabi? Siapa yang barusan makan daging unta, silahkan berwudu. Ramai-ramai pergi keluar berwudu. Nah kalau pegang teksnya hadis, ini bahaya loh. Itu artinya daging unta membatalkan wudu kan? Itu artinya daging unta itu najis. Malah petaka bagi orang Arab.
kalau binatang unta itu najis. Satu-satunya yang bisa menghidupi orang padang pasir binatang unta itu. Unta itu satu-satunya binatang mampu bertahan 3 minggu. Punggungnya bisa menampung air 300 kg. Ya, di belakangnya itu lemah. 2 minggu berturut-turut non-stop, nggak makan, nggak minum, jalan terus. 1 minggu berikutnya punggungnya berisi lemak, itu cair otomatis. Ya. Tidak ada binatang seperti ini. 4 hari kemudian makan minum, itu pulih 100% berat badan. Apalah yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, kalau itu najis malah petaka. Jadi jangan hanya ada teks begini, bahaya tuh kalau terlalu tekstual. Maka ini fungsinya UI Ar-Raniri. Hei sahabat-sahabat, jangan langsung memvonis orang hanya membaca teks. Ada sebab lurutnya hadis itu. Ya, banyak kan sekarang ini pokoknya serba teks. Ya kan? Apa kata teks seperti itu? Coba. Enggak konsisten tapi pakai ingkrah. Ada sebab urutnya tuh. Ini turun di Arab, daratan Arab itu padang pasir kan, tertancap di sini. Saya lama di sana di Timur Tengah. Nah, mata pencariannya orang sana itu mengembala kambing, biri-biri, unta. Jadi isi permukaan padang pasir itu kotoran. Nah, kalau ada pakaiannya panjang begini, nyapu kotoran itu kan, maka itu angkat celananya, jahitannya seperti ini. Nah, kalau di Aceh ada nggak padang pasir? Aspal. Jadi ya kencing Nabi itu emang kencing dulu. Kenapa? Karena pakaiannya gamis. Coba kalau kita pakai celana panjang disuruh kencing dulu, kencing celana itu pasti. Tapi bahaya kalau kita pakai gamis kencing berdiri. Iya kan, nggak bisa. Ada. Coba kalau mau konsisten, Nabi itu makan dengan 3 jari. Nah, makanannya roti. Kalau makanannya nasi, kapan kenyangnya tuh kan? Kita nggak boleh. Di sinilah peranan UIN Ar-Raniri, beri pencerahan kepada umat kita yang ini. Semua gampang salah. Orang yang suka nyalahin orang lain, pertanda orang itu masih harus belajar, sekalipun profesor. Nggak pernah benar orang lain. Kalau orang itu sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, sudah sedang belajar, wah pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar kalau saya pakai kacamata Ray-Ban. Begitu aku buka, oh ternyata dia benar. Ya. Kalau orang itu sudah tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya juga, selesai belajar. Kenapa? Sudah arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Kalau masih menepuk dada, belum arif. Nah, ini dia kualitas alumni UIN Ar-Raniri. Nah, untuk memahami itu teman-teman, ya, ini kan ada deduksi, ada intuisi, ada wahyu, ada ilham, ada mimpi, ada mukasyafah. Nanti satu semester akan datang, kita jelaskan ini. Nah, saya ingin menuntaskan. Assalamualaikum. Tafadhal Ustaz. Nah, coba, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.